Halo teman-teman, mungkin karena waktu sudah menunjukkan setengah 8 lewat ya, mungkin kita bisa mulai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa bergabung di meeting pada malam hari ini untuk belajar bersama FYI Course. Nah, kemudian wah, kalau dilihat-lihat teman-teman udah rame banget nih, dan aku selaku MC antusias banget malam ini bisa membersamai teman-teman dalam mengadakan course pada malam hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita mendengarkan langsung sambutan dari Kak Enta Fadila Tapisa selaku founder dari FYI Course. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Kak. Thank you, Oki. Udah membuka tadi dengan sangat-sangat baik. Jadi teman-teman, terima kasih banyak udah join. Terus nanti kita akan belajar bareng tentang IELTS. Di sini kalau boleh tahu, teman-teman udah tahu IELTS sebelumnya atau mungkin udah pernah kursus? Oke, ada yang belum pernah kursus, ada yang udah pernah. Oke, tapi banyakan yang belum ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena pada malam ini nanti kita akan dibantu sama Kak Dinda. Jadi belajar IELTS-nya emang dari awal, akan dijelasin apa sih IELTS itu, terus gimana cara kita menjawab soal, dan tipe-tipe soalnya itu seperti apa. Jadi setiap bulannya di FYI Course, kita tuh minimal ada 1 kali sesi gratis. Jadi teman-teman jangan dilewatkan kesempatannya. Setiap 1 bulan sekali minimal kita tuh wajib ada kelas di mana teman-teman tuh boleh join. Dan kalau teman-teman mau nantinya belajar secara lebih intensif lagi, teman-teman nanti bisa ambil kursus di FYI Course karena harganya sangat-sangat murah, apalagi kita ada cashback, belum lagi dipotong sama diskon, jadi ada cashbacknya sekitar 100.000, di mana harga kelasnya tuh cuman 200-an ribu juga, jadi teman-teman tuh nanti ujung-ujungnya bisa membayar cuman 100-an ribu. Jadi nanti teman-teman bisa kepoin di Instagram FYI Course. Tapi malam ini kita akan belajar dari Kak Dinda. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu, IELTS ini akan digunakan untuk apa? IELTS ini tuh banyak banget manfaatnya. Contohnya, kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri, mau daftar beasiswa, bahkan mau kerja misalnya di kedutaan atau mungkin di MNC, di company yang berstandar internasional, bahasa Inggris terutama IELTS ini sangat-sangat dibutuhkan karena biasanya menjadi persyaratan di seleksi administrasi. Jadi tanpa waktu yang lebih lama lagi, di sini nanti kita akan belajar bareng Kak Dinda. Oke, saya kembalikan ke Oki. Oke Kak Fadila, terima kasih atas sambutannya, dan teman-teman tadi udah mendengarkan cukup banyak ya penjelasan dari Kak Fadila perihal dengan FYI Course dan program-programnya, juga siapa mentor kita pada malam hari ini. Karena aku juga udah nggak sabar, dan teman-temannya pasti udah nggak sabar juga ya. Mungkin teman-teman juga udah bisa nih komen di kolom komentar teman-teman dari mana aja gitu. Biar kita bisa saling tahu nih teman-teman tuh rata-rata tuh dari mana sih. Oh, Kak Irham dari Surabaya. Wow. Lumayan jauh ya, Kak, dari Jawa Timur. Mungkin yang kakak-kakak yang lain boleh banget komen kakak-kakak asalnya dari mana nih gitu. Malang, wow, Pasuruan, Tangerang. Cukup variatif ya, Jogja, Bogor. Oh, yang Bogor kebetulan aku juga dari Bogor, Kak. Boleh banget nih. Kita ketemu mungkin ya. Oke, dari Mamuju. Wow, terjauh nih sepertinya. Mungkin ada yang dari Aceh. Wah, subhanallah ya. Masya Allah. Kak Husnul dari Aceh. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman juga dari variatif banget ya daerahnya. Mungkin Kak Dinda udah siap untuk mengisi mungkin? Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan Kak Dinda untuk memulai sesi waktu dan layar. Aku persilakan.
Thank Silakan. you, Kalki, for the time. All right, guys, good evening. I'm Dinda here. So, just like what Kak Fadila already told you, that today we're going to learn about what is IELTS. But actually, it's going to be very specifically about IELTS reading because we usually have this free class like every 2 weeks or like twice a month, right? So, in the previous sessions, we have already discussed this about the overview of IELTS and then IELTS speaking. And this time, I would love to talk about the IELTS reading. So without any further ado, I'm going to share you the screen and let's start the class. All right. So as we know that in IELTS, we have 4 skills. Yeah, we have listening, reading, writing, and also speaking. And this time we're going to discuss specifically about the reading of IELTS. So what are we going to learn today? We're gonna have to learn about the overview of the reading and then the timing, the scoring, the question types, the tips, and also we're gonna have a little practice. I know that you're excited for the practice, so let's just move to the next slide. Okay, so here we have what is IELTS reading. As you can see here in the slide that the IELTS reading test is designed to assess a wide range of reading skills such as reading for main ideas, reading for details, skimming, understanding logical argument, and recognizing writer's opinion, attitudes, and purpose. Intinya adalah IELTS reading test itu dibuat untuk mengeses atau mengevaluasi kemampuan membaca kita. Jadi bisa dicek dari cara kita memperoleh main idea, kemudian bagaimana kita bisa memperoleh informasi-informasi yang detail dan juga spesifik. Nah, yang sedikit membedakan IELTS reading dengan TOEFL, kalau misalnya teman-teman biasa belajarnya dengan TOEFL, kali ini di IELTS reading itu perbedaannya adalah di model soalnya ya. Kalau misalkan biasanya multiple choice, di sini nanti akan ada berbagai jenis tipe-tipe soal gitu. Nah, sebelum masuk ke model-model soalnya seperti apa, kita harus tahu dulu bahwa reading text dari soal IELTS ini benar-benar authentic dan diperoleh dari book, journal, magazine, and newspaper. So if you want to get your IELTS reading score good, make sure that you start to read more books, more journals, magazines, and also newspapers. Okay, so here is the timing and scoring. Jadi, kalau untuk di IELTS reading sendiri, sebenarnya soalnya tidak banyak ya, hanya 40 pertanyaan, kemudian waktu yang kita miliki adalah 60 menit. So, it's not that much questions, and you have plenty of time, like 60 minutes. Nah, kemudian scoring ini penting teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman punya target nih, misalkan mau skor IELTS-nya 8, let's say. Nah, di sini kalau mau dapetin reading IELTS 8 tuh paling nggak kita harus benar sekitar 35 sampai 36 soal. Yang artinya teman-teman bisa punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan salah sebanyak 4 atau 5 gitu. Nah, jadi dengan memiliki target skor itu juga akan mempermudah ketika kita mengerjakan soal reading ya. Jadi sometimes reading questions can make you stuck in one number ya nggak sih? Kadang kita tuh sering banget ngerjain soal reading, terus kemudian kita stuck di satu nomor gara-gara nggak nemu-nemu jawaban itu. Padahal as we know, kita tuh cuman punya waktu yang terbatas 40 pertanyaan dalam 60 menit tuh berarti satu soal nggak boleh lebih dari 2 menit kan. Nah, dengan kita punya target skor ini, we can learn to let go. Jadi kita bisa mudah untuk merelakan satu soal atau 2 soal kalau memang dirasa sulit gitu ya. Karena kita udah punya target skor. Let's say misalnya aku punya target skor 8 nih. Oh berarti aku masih punya kesempatan salah sekitar 4 sampai 5 soal. Jadi aman kalau mau skip dulu nih beberapa soal yang memang dirasa sulit. Jadi itu pentingnya punya target skor. Oke, kemudian nah ini dia yang dari tadi kita tunggu-tunggu ya, jenis reading questions. Jadi model-modelnya seperti apa? Multiple choice itu ada, tetapi jumlahnya hanya sekitar 3 sampai 5 biasanya. Nah, apa sih yang biasanya ditanyakan di multiple choice ini? Ya kurang lebih sama seperti di TOEFL ya, yang sifatnya question words gitu yang 5W plus H gitu. Jadi yang pakai what, when, how, where kayak gitu. Nah, multiple choice di sini agak sedikit berbeda dari
TOEFL, kalau di IELTS ini multiple choice-nya kadang meminta kita untuk memilih lebih dari satu jawaban benar. Jadi you have to make sure that you read the rules ya. Jadi harus dibaca instruction-nya, petunjuk pengerjaan soalnya seperti apa, diminta untuk memilih satu jawaban benar saja atau lebih dari satu gitu. Kemudian jenis soal yang lain adalah identifying information. Ada true, false, not given atau yes, no, not given. Nah, mungkin teman-teman biasanya udah sering ya ketemu sama jenis soal true atau false, yang mana true itu benar, false itu salah. Nah, yang sedikit challenging di IELTS reading ini adalah not given. Karena kita kurang familiar kan dengan tipe soal ini. Jadi apa sih sebenarnya true, false, not given ini? Ya seperti biasa, true itu benar, kemudian false itu salah. Sedangkan not given adalah informasi yang tidak terdapat pada teks. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat informasinya itu ada, tapi ternyata maknanya berlawanan atau berbeda. Nah, itu berarti false. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya, nah itu berarti nanti diisinya adalah not given. Jenis pertanyaan menentukan true, false, not given ini ada sekitar 6-8 biasanya ya. Selanjutnya ada matching headings, matching information, matching sentence ending. Intinya sama sebenarnya, intinya adalah mencocokkan. Jadi nanti akan diberikan beberapa pilihan jawaban yang nantinya kita akan cocokkan dengan headings, informations, atau sentence ending seperti itu. Nah, kemudian ada sentence completion. Ada juga summary, note table, flowchart completion. Completion itu berarti melengkapi ya. Jadi ada kalimat yang kemudian ada bagian yang harus kita lengkapi. Begitu juga dengan summary, note table, flowchart itu berarti di bagian summary-nya, di bagian note, di bagian table, atau flowchart-nya ada bagian yang harus dilengkapi. Jadi seperti itu. Nah, jumlah soalnya sekitar 2-3. Selanjutnya ada diagram labeling. Nah, diagram labeling itu hampir sama seperti completion, tapi di sini bukan melengkapi, tetapi melabeli. Jadi akan ada informasi dalam paragraf, kemudian ada diagram yang mana kita diminta untuk melabeli diagram tersebut berdasarkan informasi yang sudah ditulis di paragraf. Nah, supaya kita tahu gimana sih caranya untuk bisa dapat skor yang baik, itu yang pertama kita harus menguasai ini. This is the tips. Tipsnya adalah you have to master the basic techniques of reading. Jadi basic techniques-nya itu adalah skimming, scanning, and close reading. Jadi kan kalau misalnya ada reading text di soal IELTS itu kan panjang banget ya, beberapa paragraf. It's impossible for us to read the whole passage, ya kan? Karena kita tidak akan punya waktu sebanyak itu. Dan juga biasanya kita tuh cenderung mengulang lagi, cari lagi di soal, cari lagi di soal, kemudian balik lagi ke bacaan gitu kan, gitu terus. Nah, supaya tidak seperti itu, supaya manajemen waktunya bisa bagus, you have to master these 3 techniques. Yang pertama adalah skimming. Di sini dikatakan first read the first paragraph carefully and find the main ideas that will be discussed in the article. Jadi intinya adalah harus bisa membaca paragraf pertama dengan teliti untuk apa? Untuk bisa menemukan main ideas. Jadi biasanya di paragraf pertama itu terletak thesis statement. Thesis statement itu adalah apa? Dia adalah topik atau ide pokok dari keseluruhan bacaan. Nah, when you understand the main idea, you can start reading the first sentence in each paragraph. Selanjutnya, yang bisa dilakukan setelah membaca paragraf 1 adalah membaca awal kalimat tiap-tiap paragrafnya. Jadi nggak perlu tuh semuanya dibaca, cukup baca awal kalimatnya aja. Ya gitu. Jadi dengan begitu, kita bisa tahu, oh paragraf 2 nih bakalan ngomongin tentang ini, paragraf ketiga akan ngomongin tentang ini, gitu. Nah, teknik selanjutnya yang perlu dikuasai adalah scanning. Scanning ini adalah look for a particular word or phrase. We normally use this skill when we are trying to locate where the correct answer is. Nah, kalau kita lihat di sini kan pengertiannya dari scanning itu mencari informasi tertentu gitu ya, kata-kata tertentu atau frasa tertentu ke dalam paragraf begitu. Nah, kenapa skimming itu adalah yang pertama yang disebutkan sebelum scanning? Karena dengan melakukan skimming yang baik, maka kita bisa melakukan scanning dengan mudah. For example,
kita kan sudah baca tiap paragraf, tiap awal kalimat gitu ya, awal kalimat tiap paragrafnya. Jadi kita tuh udah kebayang gitu, oh paragraf kedua nih ngomongin ciri-ciri misalnya, kemudian oh paragraf ketiga nih ngomongin benefitnya, kemudian paragraf keempat nih ngomongin kerugian atau disadvantage-nya misalkan. Jadi ketika ada soal yang membicarakan tentang characteristics, kemudian ketika ada soal yang menanyakan tentang the physical appearance atau we need to really confirm the physical feature of the animal misalnya. Nah, kita tahu tadi karakteristik di paragraf kedua. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan scanning gitu. Jadi kita nggak perlu kayak harus nyari-nyari di paragraf mana ya gitu. Kita bisa langsung kayak, oh iya tadi di paragraf 2 karakteristik. Jadi bisa langsung lari ke paragraf kedua untuk melakukan scanning, yaitu mencari kata yang menjadi keyword pada soal untuk dicari di bacaan kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah skimming dan scanning, setelah menemukan lokasi dari si keywordnya ini, yang perlu kita lakukan adalah close reading. Apa sih close reading itu? Close reading itu adalah understand a whole sentence or paragraph. Jadi sudah bukan hanya sekedar melihat kalimatnya ya, tapi benar-benar dipahami keseluruhan satu kalimat itu secara utuh. Jadi misalnya nih ada kalimat panjang kan. Nah, pada saat scanning kita menemukan keywordnya ada di sini. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita cari awal kalimatnya dia di mana. Oh, ternyata awal kalimatnya di sini. Kemudian titiknya ada di sini. Nah, dari situ kita tahu bahwa yang perlu kita baca adalah bagian ini. Nah, itu yang dinamakan dengan close reading. We have to try to really understand a whole sentence, which has the keyword, yang mempunyai keyword dari soal. Gitu. Nah, supaya kebayang nih, I'm going to give you some practices. Oke, ini praktisnya kita akan mulai dari yang easy dulu, dari yang locating keyword. Kita coba, boleh teman-teman coba SS ya, screenshot teksnya, karena nanti ini agak susah untuk menampilkan dua slide. Jadi, you take a screenshot of this reading text. Sudah di screenshot apa belum? Have you? Oke, oke sudah ya. Alright, kalau sudah, oke, kalau sudah kita masuk ke soalnya. As what I have promised to you, it is the easiest one. Jadi harus benar-benar mencoba untuk menggunakan teknik skimming scanning tadi ya. Coba di locate ini kira-kira informasinya ada di mana. And then you answer which country. Jadi semua soal ini 1 sampai 9 jawabannya adalah nama negaranya. So you can start now and share your answer in the chat. Thank you. Good luck. Okay. Oh, ternyata ada yang belum sempat screenshot ya. I'm going to help you to take a screenshot. Wait. Yeah, I have taken the screenshot. I'm gonna share you in our chat then. Wait. Okay.
By the way, kalau udah ketemu jawabannya, boleh langsung di-share di chat ya, biar bisa langsung dibahas juga. Oke, kalau aku lihat di chat nih yang baru masuk tuh jawaban soal nomor 1. Oh, wow. Pendek sampai 5, guys. Oke, kalau gitu bisa sambil kita bahas ya. Wow, ini yang udah lengkap nih, 9 questions. Wow, that's awesome. Kalau gitu kita udah bisa mulai diskusikan jawabannya ya. Di sini nomor 1 semuanya menjawab Wales. Has a border with England. Kita harus cari keywordnya ya, yaitu has a border with England. Nah, kalau kita lihat di sini it borders England, kita temukan di sini ya. Nah, it di sini merupakan kata ganti. Ya, kata ganti yang mana untuk mencari kata ganti ini merujuk ke siapa, kita harus mundur take a look at the previous sentences gitu. Nah, ternyata di sini kalimat sebelumnya juga pakai it, berarti mundur lagi. Yes, the answer is correct ya. It is Wales. Oke, selanjutnya number 2. Which country has a desert? Oke, kita cari kata desert ya. Di sini di paragraf kedua kita temukan adanya Sahara Desert yang mana paragraf kedua ini kalau kita lihat di first sentence-nya talking about the Kingdom of Morocco. So yes, the answer is Morocco. Kita lihat beberapa teman-teman jawabannya oke, that is correct. Semuanya menjawab Morocco. Nah, kalau misalnya nanti di soal IELTS, kalau ada soal yang seperti ini, misalnya menanyakan which country has a desert gitu ya. Nah, teman-teman harus baca instruction-nya. Apakah di situ nanti one word only atau no more than 2 words atau bisa 3 words kayak gitu. Nah, kalau misalnya di rules-nya adalah one word only, berarti jawabannya adalah Morocco. Tapi kalau misalnya ternyata 3 words gitu ya, berarti boleh 3 kata. Nah, ini bisa dimasukkan semua. The Kingdom, oh no, 4 ya harusnya ya, tetap nggak bisa. Jadi harus Morocco aja gitu kan. Kalau kalau di sininya 4 words tuh bisa The Kingdom of Morocco. Jadi nanti pada saat mengerjakan IELTS reading, selalu pastikan untuk membaca rules-nya, instruction-nya gitu. Apakah itu one word only, one word and a number, not more than 2 words, kayak gitu. Supaya jawaban yang kita tuliskan benar-benar sesuai dengan petunjuk. Karena kalau misalnya nih, sebenarnya The Kingdom of Morocco itu benar, tapi karena di situ perintahnya adalah one word only, kemudian kita masukkan The Kingdom of Morocco yang mana isinya 4 kata, maka jawaban kita otomatis salah. Ya, jadi you have to make sure that you read the instruction first. Gitu. Oke ya, kemudian number 3, kita lihat beberapa jawaban adalah Wales. Ya, semua jawaban. Oke, kita lihat has a lot of ancient castles. Oke, kita cari kata ancient castles di dalam bacaannya. Nah, di sini ada tourists come to the Wales to see its many ancient castles, right? Nah, di sini
Sudah jelas ya, it is correct. Alright, how about is an island? Kita lihat jawaban number 4 dari teman-teman adalah Singapore. Okay. Yes, di sini the Republic of Singapore is an island. So yes, it is Singapore. Nah, untuk jawabannya tadi saya sempat lihat di chat ada beberapa yang typo. Singapurenya tanpa I, tanpa E. Nah, kalau misalnya di IELTS jangan sampai ada typo atau salah tulis ya. Baik nanti teman-teman misalkan ambil yang paper base ataupun yang computer base tetap harus benar-benar diperhatikan. Kalau di paper base tuh nggak boleh nulis kayak modelnya saya gini ya, karena itu akan menyusahkan examiner dan mungkin mereka akan menganggap jawaban kita salah karena tulisannya tidak jelas atau tidak bisa dibaca. Jadi harus benar-benar pastikan tulisannya itu jelas Singapore gitu. Atau untuk supaya lebih aman, ada beberapa orang yang lebih prefer untuk menggunakan huruf kapital semua gitu, supaya tidak ada kesalahan antara L dengan I misalnya kayak gitu. Jadi menggunakan huruf kapital semua. Intinya harus benar-benar jelas dan spellingnya juga harus benar gitu. Kalau di computer base hati-hati harus dicek jangan sampai ada salah ketik misalnya kayak tadi E-nya ketinggalan atau mungkin kebalik let's say Singapore salah ketik karena buru-buru gitu ya E dulu baru R misalnya nah itu yang harus diperhatikan juga karena kalau misalnya ada salah spelling juga jawaban otomatis dianggap salah walaupun hanya sekedar kurang E gitu misalnya oh ini kan udah benar Singapore cuman typo aja no typo means wrong so make sure that you really write everything carefully. Oke. Selanjutnya has man-made beaches. Oke, kita lihat di sini Singapore, Singapore, Singapore semua. Kita cek apakah iya. Nah, di sini dikatakan di bagian bawah ya, paragraf 1, beautiful man-made beaches. Yang mana kita tahu bahwa first paragraph is talking about Singapore. So yes, the answer is Singapore. Okay, correct. And then is ruled by a king. Nah, kalau yang seperti ini adalah jenis pertanyaan yang kita harus bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Jadi walaupun di dalam paragraf tidak disebutkan secara langsung bahwa it is led by a king, tetapi karena kita tahu it is not a republic, it is a kingdom, jadi kita jawabnya adalah Morocco, of course ya, karena dia satu-satunya yang kingdom di dalam passage. Kemudian number 7 has a wild coastline. Di sini teman-teman jawabnya adalah Wales. Oke, semua jawabannya sama. Kita cek apakah benar dia has a wild coastline. Yes, di sini ya. It's wild coastline. Good. Kemudian in Southeast Asia, jawabannya adalah benar, Singapore. Alright, di sini ada in Southeast Asia. Nah, kemudian has an ocean to the west and sea to the north. Di sini jawabannya adalah Morocco, Morocco. Oke, kita cek apakah benar. Di sini ada it has the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean Sea to the north. Ya, jadi it is Morocco. Okay, well done. You have answered it all correctly. It's a great start. Nah, kita langsung aja masuk ke praktis selanjutnya. Nah, kali ini beneran nyobain praktis dari British Council. Jadi teman-teman kalau mau latihan ya, latihan IELTS tuh pastiin kita tuh latihan dari sumber-sumber yang emang trusted, yang emang punya standar yang sama dengan tes IELTS yang asli gitu. Jadi latihannya kalau bisa ambil dari official website seperti British Council, kemudian IDP, kemudian mungkin bisa juga pakai buku-buku Cambridge IELTS kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belajarnya di FYI course nih, itu tuh pasti exercise-nya, practice-nya tuh diambil dari yang official. Jadi supaya teman-teman terbiasa menghadapi soal-soal yang emang levelnya sama sesuai dengan standar IELTS gitu. Karena di luaran sana tuh masih banyak loh bertebaran soal-soal yang diberi judul IELTS, tapi sebenarnya agak-agak jauh nih dari standar IELTS itu sendiri. Jadi, you need to be more careful ya. Nah, sekarang untuk, oh iya, ini teman-teman harus aku kirim
filenya ya. Bisa, wait, bisa lewat link ini. Bisa masuk lewat link ini. Aku share di kolom chat. Silakan diakses di link tersebut. Bisa nggak ya? Coba ya, nanti eh kalau nggak bisa kabarin. Nah, sekarang kita cobain praktisnya. Jadi nih, bacaan IELTS reading tuh sebanyak ini loh teman-teman. Makanya kita tuh harus benar-benar menguasai 3 dasar-dasar teknik tadi, yaitu skimming, scanning, dan close reading. Kita langsung cobain ya. Satu-satu aja dulu gitu. Satu soal kita bahas gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada kata chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Tugasnya adalah cek apakah dia itu true atau false atau not given. Nah, instructionnya adalah teman-teman diminta untuk menuliskan true, false, not given. Jadi jangan hanya ditulis T, F, and G. Harus benar-benar true, false, and not given. True apabila statement agrees with the information, yang mana pernyataan di dalam soal ini sama persis atau sesuai dengan informasi di bacaan. Kemudian false pada saat statement contradicts that information. Jadi kalau misalnya pernyataannya tuh berlawanan, misalnya di situ meningkat bacaannya, ternyata di soalnya tuh menurun. Nah, itu kan contradicts. Nah, itu berarti false. Kalau yang not given, if there is no information on this. Itu ya. Oke, Kak Dinda boleh nanti dikasih Oh, akses. linknya bisa ya. Kayaknya note semua. Oke, oke. Thank you. Alright. Ya, you're very welcome. Sebenarnya udah. Coba ya. Oh, wait. Coba yang ini. Yay, bisa. Thank you. Alright, you're welcome. Oke, kita cobain number 1 dulu ya. Nanti kalau teman-teman udah nemu nih, ini true, false, atau not given, langsung aja tulis di chat. Terus kita cek bareng-bareng. Oke?
Gimana nih? Ada yang sudah ketemu belum jawabannya? Sambil nunggu jawaban, aku kasih tips ya. Jadi kalau untuk mengerjakan soal yang tipe true, false, not given kayak gini nih, informasi yang dituliskan di dalam soal, kayak 1 sampai 7 ini, letaknya itu selalu berurutan di bacaannya. Jadi karena dia berurutan, pasti nomor 1 itu dimulai dari paragraf awal. Karena dia berurutan terus kan sampai ke bawah. Nah, jadi coba kalau mau cari nomor 1 nih ada di mana, coba fokus dulu di paragraf pertama gitu ya. Entah itu di baris kalimat ke-1 atau kedua, biasanya di awal-awal. Gitu. Jadi coba fokusnya di awal karena nanti informasi berikut-berikutnya tuh ada di setelahnya kayak gitu. Karena mereka berurutan. So, silahkan dicoba. Oke, masih belum ada yang menemukan atau sepertinya takut salah. Itu wajar ya, maksudnya kita semua tuh pasti kalau belajar tuh pasti ngerasa takut salah. Padahal ya, one thing that you should know, you're not learning if you're not making any mistake. Jadi yang namanya belajar itu ya pasti melakukan kesalahan karena kita belajarnya dari kesalahan itu tadi, ya kan? Kalau kita udah pintar mau ngapain belajar, right? That's why. Jangan takut untuk melakukan kesalahan karena emang itu part of the learning process gitu. Jadi nggak perlu takut-takut. Alright, that's great. Sudah ada 1 jawaban masuk, yaitu not given. Wah, ini menarik. Kita sambil diskusikan ya. Wah, ini keren banget kan. Nubi udah jawab sampai nomor 7 loh. Oke, oke. Dan jawaban nomor 1-nya sama dengan Kak Dian Christie, yaitu not given. Kita cek langsung ya nomor 1-nya ya. Oke, ada jawaban berbeda. Dari, waduh, namanya iPhone. Kak siapa ini? Oke, jawabannya adalah false. Oke, menarik. Ada 2 jawaban berbeda. Ada not given, ada false. Kita cek. Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Kita kembali ke bacaannya ya. Oke, wait, biar enak coret-coretnya ya. I think I need to download this one. Oke. Nah, ini kan lebih enak. I'm gonna clear the annotate first. Oke. Tadi kalau kita lihat di soal, yang bisa kita highlight sebagai keyword adalah the study gitu, kemudian how living things have evolved over time. Kita harus make sure that every keyword itu benar-benar sama dengan yang ada di teks. Sama itu dalam artian bukan sama persis kata-katanya ya, tapi secara makna. Jadi kadang tuh emang kata-katanya beda, tapi maknanya sama gitu. Kalau kayak gitu itu true.
Kalau agrees gitu ya berarti. Kalau misalnya keywordnya tuh ada tapi ternyata bertentangan. Nah, contradicts itu berarti false. Kalau nggak ada sama sekali berarti not given. Kita langsung aja cek ya. Oke, ada 3 jawaban false, 2 jawaban not given. Let's see. Kita mulai dari awal paragraf ya tadi. Di sini chronobiology might sound a little futuristic, like something from a science fiction novel, perhaps, but it's actually a field of study. Nah, di sini udah mulai ada kata study. Walaupun nggak the study, tapi a field of study, maknanya sama kan? Nah, kalau udah nemu satu keyword gini, kemungkinan besar keyword-keyword yang lain juga bakal ketemu di kalimat yang sama. Kalau kita lihat kan belum ada titik ya. Nah, titiknya di sini ya. Berarti kita fokus di sini nih, semua ini. Karena kita keywordnya nemunya di sini, right? Nah, kita lanjut bacanya. Nah, dari sini sebenarnya not given bisa langsung di eliminate ya sih, ya kan? Karena kalau misalkan dia not given, sama sekali tidak akan ditemukan keyword yang ada di soal tadi gitu. Sedangkan si study ini udah ada di sini. Jadi bukan not given. Tinggal antara true atau false. Nah, di sini ada a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known. Ada kata processes life, proses kehidupan ya. Tadi di sini adalah um, how living things. Oke, ini kita harus tahu dulu proses kehidupannya siapa gitu. Karena di dalam soal dia mengatakan living things, living things. Living things itu apa sih? Living things itu adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kemungkinan besar akan diparafrasekan misalnya animal, plant, apa aja yang termasuk living things. Animal, plants, humans juga ya. Nah, kita lihat di sini. A field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known. Short-term rhythms of time, ternyata dalam tempo atau periode waktu yang singkat. Ini juga termasuk keyword. Kemudian, and their effect on flora and fauna. Nah, ada 2 keyword yang berbeda di sini, teman-teman. Nah, ini ada short-term rhythms of time. Itu maknanya beda dengan evolve over time. Over time itu kayak dari waktu ke waktu gitu kan. Sedangkan short term rhythm itu yang cuman jangka pendek aja. Kemudian si makhluk hidupnya ternyata cuman flora and fauna aja. Ternyata cuman berlaku pada tanaman dan eh, binatang gitu. Berarti human ini nggak termasuk. Nah, karena di sini human nggak disebutkan, itulah kenapa dia dikatakan false ya, jadi jawabannya adalah false. Karena contradicts. Yang pertama contradicts dengan short term rhythms, yang mana dia di sini seharusnya adalah evolve over time. Kemudian how living things. Living things itu ada lengkap, ada humans juga, tapi di sini hanya flora and fauna. Nah, karena ini contradicts, maka jawabannya adalah false. Yay, congratulations. Keren sekali teman-teman yang sudah berhasil menjawab benar. Oke, kita lanjut lagi ke number 2 ya. Untuk yang tadi masih belum benar, jangan sedih. Karena now you know, right? Gitu. Sekarang teman-teman jadi tahu kan, oh ternyata kalau ada tuh bukan bukan not given ya, tapi false kalau memang dia contradict. Sekarang di nomor 2 ada true, ada yang jawab false, ada true. Oke, kita coba cek with a moment. Okay, okay, sorry, I got a little problem here, but it's alright now. Kita lanjut ke number 2 ya. Jadi jawabannya adalah true, true, true ya, kalau dari teman-teman ya. Oh, ada jawaban false dari Kak Meli di nomor 2. Oke, menarik. Ada 2 jawaban yang berbeda, kita cek. Di sini keywordnya adalah the rise and fall of sea levels affects, mempengaruhi how sea creatures behave, bagaimana makhluk-makhluk laut berperilaku. Oke, kita cek, kita lihat apakah benar atau salah atau not given.
Seperti yang kita tahu tadi di awal sempat saya sampaikan ya bahwa tipsnya adalah pasti berurutan gitu. Jadi kalau tadi nomor 1 ada di sini ya nomor 2 nggak jauh-jauh lah ya gitu. Di sini dikatakan this can take many forms. Marine life, for example, marine life kehidupan laut. Ya ini mendekati dengan kata-kata how sea creatures behave ya kan kehidupan laut. Kemudian bagaimana makhluk laut itu berperilaku. Oke. Berarti ada di sekitar sini. For example, is influenced. Dipengaruhi itu adalah kata yang sama dengan apa? Affects. Ya, affects itu mempengaruhi, kalau is influence adalah dipengaruhi. Jadi memang kalau misalnya soal IELTS reading tuh modelnya pasti paraphrase dari kalimat yang ada di bacaan. Paraphrase itu ya bisa ditulis dengan kata lain, bisa diubah struktur kalimatnya dari yang aktif jadi pasif, kayak gitu. Nah, di sini marine life, for example, is influenced dipengaruhi oleh tidal patterns. Nah, kemudian titik nih, berarti kan close reading kan kita, kayak kita pahami satu kalimat utuh nih. Marine life, kehidupan laut tuh maknanya sama dengan bagaimana makhluk-makhluk laut berperilaku ya kan. Sea creatures itu mewakili semua isi lautan karena creatures dia ngomongnya nggak cuman animals aja atau plants aja gitu ya. Berarti ini sama keywordnya. Kemudian is influence dipengaruhi, mempengaruhi ini sama. Kemudian the rise and fall of sea levels apakah sama dengan tidal pattern? Sama ya. Jadi yang dimaksudkan dengan tidal pattern itu adalah adanya naik dan turun atau pasang surutnya air laut. Jadi karena semuanya itu sama, maka jawaban nomor 2 adalah true. Yay. Well done. That's great. Nah, sekarang kita masuk ke number 3. Most animals are active during daytime. Ada yang menjawab true, not given, true, true. Oke, ada true dan not given. Ada dua jawaban berbeda. Kita tentukan dari keywordnya dulu. Most animals, ingat ya, kalau di soal yang modelnya true, false, not given ini, kita harus apa tadi? Memastikan keywordnya tuh benar-benar sama. Nah, biasanya ada yang namanya quantifier atau keterangan quantity dari satu kata benda yang harus kita pastikan sama. Contoh misalnya, di sini dikatakan most animals. Most itu maknanya beda dengan all. Jadi kalau misalnya seandainya nanti di dalam teks itu munculnya adalah all animals, berarti dia beda maknanya. Berarti dia false kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar dilihat. Jangan cuman kayak, oh animal, di sini juga animals, berarti sama. No. Harus benar-benar dilihat. Ini most, di situ most juga enggak gitu. Kalau dia mengatakan almost all of the animals, ada almost-nya, bisa ya, maknanya sama kayak most. Tapi kalau dikatakan all, itu nggak sama. Jadi, kalau ada kayak gini, ada many, much, little, few, most, itu kita harus benar-benar cek dia sama atau enggak gitu. Kalau nggak sama ya salah gitu. Walaupun cuma sekedar beda di quantifiernya aja. Gitu ya. Kemudian keyword yang berikutnya adalah active. Kemudian ada during the daytime. Fokusnya adalah di daytime-nya aja. Dia mengatakan bahwa kebanyakan binatang tuh cenderung aktif gitu ya. Kebanyakan binatang aktif di siang hari. Kita lihat di dalam teks. Nah, tadi nomor 2 ada di situ. Berarti kemungkinan nomor 3 ada di sini. Ya kan? Nggak perlu cari sampai pada bawah-bawah gitu. Kita lihat di sini ya. Numerous creature. Beberapa makhluk gitu ya. Humans included, termasuk manusia. Oke, berarti creature yang dimaksudkan di sini adalah semua. Baik itu manusia, binatang, tanaman gitu. Are largely diurnal. Are largely diurnal itu kebanyakan dia adalah journal. Journal itu adalah they like to come out during the hours of sunlight. Nah, pengertian dari journal itu adalah ketika mereka suka keluar selama jam-jam ada sinar matahari gitu. Kemudian, kalau kita masih nggak
srek gitu ya, kok kayaknya kalimat ini tuh kurang gitu ya, kurang mewakili keyword dari soal, kita bisa lanjut satu sentence lagi. Di satu sentence-nya itu adalah nocturnal animal. Nah, ini baru ngebahas animal nih. Tapi animalnya adalah yang nocturnal, such as bats and possums prefer to forage by night. Jadi beberapa binatang tuh ada yang nocturnal gitu. Contohnya adalah bats and possum yang suka berkeliaran atau keluar di malam hari. Nah, kalau dilihat-lihat nih kok nggak ada ya keywordnya yang sama ya gitu. Walaupun di situ disebutkan semua binatang, semua makhluk gitu, termasuk manusia itu kebanyakan diurnal. Tapi apakah sama dengan kata kebanyakan binatang? Nah, kan kita nggak tahu nih. Kebanyakan makhluk tuh apakah binatang tuh juga kebanyakan diurnal atau yang kebanyakan makhluk tuh lebih banyak persentase yang humannya yang diurnal atau plants-nya yang diurnal? Kan we never know the real percentage kan, karena nggak ada informasi yang mention it specifically. Nah, kalau kayak gini, ini berarti not given. Ya, jadi bukan true, bukan false, tetapi not given. Hati-hati. Walaupun kita ngerasa kayak loh kan di sini disebutnya numerous creature, berarti kan animal termasuk. Iya, tapi kan kita nggak tahu apakah di dalam numerous creature yang diceritakan tuh emang persentasenya binatang tuh yang banyak yang aktif gitu selama daytime. We don't know, right? Gitu. Kita taunya iya kebanyakan makhluk gitu, tapi apakah binatang juga kebanyakan diurnal dibandingkan nocturnal? We don't know that. Jadi ditulisnya adalah not given. Nah, jadi seperti itu caranya untuk mengerjakan soal true false not given. Alright. Nah, sayang banget ya teman-teman udah nyoba ngerjain sampai banyak di sini sampai number 7, tapi karena waktu kita terbatas, aku langsung aja spill jawabannya ya. Untuk number 4 itu false. Aku tulis dulu bentar. False, kemudian true, kemudian false and true. Nanti di rumah bisa dicek lagi. eh, Setelah kelas ini bisa dicek lagi nih jawabannya teman-teman tadi sama kunci jawaban ini. Kenapa ya kira-kira kok ini false, ini true, ini false, ini true, kayak gitu. Oke, jadi itu dia contoh dari IELTS reading yang model soalnya true false not given. Ternyata mudah kan? Nah, sebelum diakhiri untuk materi hari ini, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa ya. Ini untuk KMC kita masih bisa kan Q&A session sebentar gitu ya. Masih bisa Kak Dinda, silahkan. Oke, kira-kira berapa pertanyaan nih? 3 Mungkin apa? 2 sampai 3 mungkin ya Kak ya. 2 sampai 3. Oke deh. Oke, untuk yang ingin bertanya mengenai IELTS, baik itu reading, listening, speaking, atau writing, boleh silahkan ditanyakan. Halo Kak, Ya, halo. lo izin bertanya Kak. Ya, Eh, silahkan. Sebenarnya mohon maaf belum bisa on cam karena masih eh, nggak memungkinkan, nggak karena lagi di luar. Eh, ini Kak mau tanya untuk yang bagi pemula banget beginner itu untuk latihan ITP maupun TOEFL itu diperbanyak apanya? Apakah lebih diperbanyak latihan atau kosakatanya atau bahkan tensisnya seperti itu Kakak? Karena memang Oke. apa namanya, namun ketika dicoba beberapa soal itu bisa gitu, tapi kebanyakan agak bingung mulai dari kata-katanya, kemudian tadi pemilihan kata antara yang diaktif kemudian dipasifkan seperti itu Kak. Tipsnya boleh dong Kak untuk beginner itu eh, apa dulu, apa diperbanyak kosakatanya atau lebih diperdalam tensisnya atau diperbanyak latihan TOEFL maupun soal-soal seperti itu ya. Sekaligus rekomendasi untuk misal ada website yang gratisan melatih soal soal TOEFL maupun IELTS boleh dong Kak di-share. Oke, thank you. Oke. Ya, you're welcome. Oke, wah ini pertanyaannya menarik sekali ya. Sebenarnya jujur pada saat saya diberi pertanyaan tadi,
mana yang harus dilakukan, semuanya harus dilakukan gitu. Tapi of course nggak everything at one time gitu ya, nggak semuanya dalam satu waktu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang beginner gitu? Kalau misalnya mau mengerjakan TOEFL ITP, sorry, mau ngejar TOEFL ITP atau IELTS gitu. Sebenarnya yang perlu dilakukan yang pertama adalah identify your ability. Jadi diidentifikasi dulu kemampuan kita tuh sejauh mana supaya kita tahu. Nah, kalau tadi kan bingung, ini aku belajar apa dulu ya? Tenses dulu, apa vocabulary dulu, apa langsung praktis? Yang tahu jawabannya itu sebenarnya teman-teman sendiri. Caranya adalah identify yourself. Gimana sih identify yourself itu? Yaitu dengan melakukan pretest. Jadi lakukan pretest. Pretest bisa dilakukan secara mandiri ataupun ikut pretest yang free di online ataupun bisa join di kelasnya kita di FYI course ini. Kalau misalnya join di tiap pertemuan pertama kita pasti akan kasih pretest. Jadi teman-teman tuh pasti bakalan tahu kayak oh ternyata aku kemampuannya tuh masih di sini ya gitu. Ternyata kurangnya tuh di ini gitu. Ini nih yang aku harus improve lagi. Nah kayak gitu. Jadi every time you do a practice, coba dilihat jenis-jenis soal apa yang kita masih banyak salah. Misalnya aku kebanyakan salah kalau kalimatnya itu diparaphrase ya gitu. Berarti vocabulary-ku kurang nih. Aku jadi kayak nggak ngerti kalau sebenarnya ini tuh maknanya sama kayak ini. Berarti vocabulary-nya ditambah lagi gitu. Kemudian kalau misalnya aku salah karena aku kira ini beda, ternyata secara struktur emang beda tapi maknanya sama. Ternyata ini aktif ini pasif kayak gitu. Oh, aku belum tahu tentang ini. Oh, berarti grammarnya diperdalam lagi. So you have to try to do a pretest and check. Jadi kalau belajar itu teman-teman jangan cuma sekedar ngecek jawaban teman-teman dengan kunci jawaban. Tapi benar-benar dicek nih, aku salahnya ini di jenis soal yang apa? Gitu. Aku salahnya ini di tipe soal yang apa? Kekurangan aku ada di part yang mana gitu. Nah, dari situ kita jadi tahu what's the next step that you have to take. Entah itu tenses dulu atau vocabulary dulu kan teman-teman yang lebih tahu. Oh, ternyata dari 3 latihan nih aku paling banyak salah di vocabulary. Ya udah, vocabulary-nya dibanyakin dulu, dipelajari. Dari soal-soal vocabulary yang belum tahu bisa dicari artinya, dicari sinonimnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk website yang free tadi udah aku sampaikan ya, bisa langsung di British Council atau di IDP. Kalau di TOEFL itu ada websitenya ITS dari yang resmi, yang ETS itu. Itu resmi dari penyelenggara tes TOEFL-nya itu sendiri. Jadi di situ juga ada latihan-latihan soalnya. Gitu. Oke, that's the answer for the first Oke, thank you question. Kak. Sangat membantu sekali jawabannya. You're very welcome. Ada pertanyaan di kolom chat nih, Kak, cara bedain jawaban false dan not given itu gimana ya? Gitu. Oke, kalau false itu intinya yang selalu kontradiksi. Kontradiksi itu ada perbedaan ya. Misalnya kalau dia di kalimat ini positif, di soal positif, di bacaan negatif. Ya kayak tadi misalnya di sini dikatakan eh how living things gitu. Ternyata di kalimat bacaannya itu dia nggak nyebutin living things, dia cuman menyebutkan flora and fauna aja. Itu kan ada perbedaan. Kemudian evolves over time dengan short term rhythm itu kan berlawanan ya. Nah, kontradiksinya itu ada di situ. Nah, sehingga dia false. Kalau not given itu benar-benar nggak ada tuh informasinya. Contohnya tadi di bacaan tuh ngomong kalau kebanyakan makhluk hidup tuh diurnal, termasuk manusia. Tapi dia nggak ngomong secara spesifik entah itu kebanyakan binatang atau kebanyakan tumbuhan atau kebanyakan manusia yang cenderung diurnal. Dia cuman menyimpulkan dalam gambaran yang besar, informasi general yang spesifiknya nggak ada. Nah, itu berarti not given. Jadi, when you cannot find a keyword from the sentence given in the question to the passage, kalau benar-benar nggak ada, ya itu not given. Tuh ya, emang agak-agak tricky, tapi the more you practice, I believe the more you're gonna be more aware of it. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir di sini ada di chat mau tips trik soal mengerjakan tips trik untuk mengerjakan soal HOTS dengan benar dan waktu cepat. Kalau waktu cepat itu praktis ya, karena semakin kita latihan, semakin kita tahu pola soal. Intinya adalah gini teman-teman. Sebenarnya TOEFL dan IELTS itu kan mengujikan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggrisnya kita. Kalau kita merasa kita udah cukup bekal bahasa Inggris, kita merasa kita udah punya skill yang cukup untuk bahasa Inggris,
one thing that you just need to do adalah make yourself familiar with the type of questions either in IELTS or in TOEFL. Jadi harus benar-benar bisa memfamiliarkan gitu loh kita ini dengan jenis soal-soal yang ada di IELTS kayak gitu. Jadi supaya bisa menjawab dengan tepat dan cepat ya practice gitu. Practice is the key. Oke, kalau tips spesifiknya ada di kelas kita ya, jadi join aja. Alright, I think that's all from me. Saya kembalikan lagi ke Oki. Terima kasih. Oke, Kak Dinda. Masya Allah, pemaparan yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Juga mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah tanya tadi. Mungkin ada beberapa teman yang masih ada pertanyaan nih. Nanti boleh aja sih ditanya lagi di next sesi, atau nanti boleh banget join kelas kita lagi-lagi, kita mengajak untuk join ke kelas kita seperti itu. Oke, karena waktunya juga sudah menunjukkan sudah habis ya. Jadi sebelum aku tutup, boleh banget nih teman-teman yang belum pakai VBG, boleh banget dipakai dulu, dan mohon banget untuk open kamera ya, karena kita mau sesi perfotoan. Seperti itu. Oke teman-teman, boleh banget yang masih off kameranya, boleh banget di-on-kan dulu. Dan teman-teman yang belum pakai VBG, boleh banget dipakai dulu. Atau mungkin memang ada kendala, nggak apa-apa, yang penting on cam aja dulu gitu. Oke, masih kita tunggu ya teman-teman untuk on cam. Wow, teman-teman keren banget sih, sekarang udah nyentuh angka 40 ya, pesertanya yang tadi awalnya hanya 24, sekarang sudah bertambah jadi 40. Berarti teman-teman benar-benar antusias ya untuk belajar IELTS. Dan semoga melalui kelas ini, teman-teman bisa mencapai cita-cita dan harapan teman-teman yang teman-teman perjuangkan, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau on kameranya. Masih aku tunggu. Yang terkendala nggak apa-apa banget karena... Oke, siap ya, karena sudah banyak yang on juga. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, karena sesi perfotoan juga sudah selesai, dan juga sesi pertanyaan tadi sudah selesai juga, dan ada beberapa tips juga ya tadi dari Kak Dinda perihal dengan bagaimana sih cara mengidentifikasi kita tuh udah sampai level mana. Yang pastinya kita harus terus praktis ya teman-teman. Dan juga tadi ada beberapa tips juga sih dari teknik skimming, scanning, dan juga close reading. Mungkin itu aja dari aku. Aku mohon maaf jika ada beberapa kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya juga. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di sesi selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Oke, nanti fotonya dikirim ke grup community kita ya. Jadi jangan leave dulu karena setiap bulannya pasti ada share informasi tentang kelas-kelas gratis di situ. Selamat istirahat. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir.